Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan mulai ibadah doa pada petang hari ini. Kita akan pujikan sebuah pujian layak dipuji disembah.
dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon penyertaan-Mu dan pimpinanmu di dalam doa pada hari ini Tuhan. Mari berkatilah setiap kami, setiap pribadi kami yang ada pada saat ini untuk memuliakan Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami dalam pujian penyembahan kami dan dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada Tuhan saat ini, Kau tolong yang mereka menyediakan waktu untuk Engkau. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir kami serahkan semua dalam tangan-Mu, pengurapan dan pimpinan atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan melanjutkan pujian Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh dengan seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari dengan pujian ini kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan yang mungkin tidak
menyenangkan pada saat-saat ini, tetapi percayalah Tuhan akan senantiasa mengenyangkan kita, memelihara kita, jasmani dan rohani kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan pujikan firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Firman-Mu bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada petang hari ini kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan beri kepada kami dalam kesempatan hari ini. Sebentar kami akan merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu. Biarlah firman menjadi kebenaran, menjadi kekuatan bagi kami, jawaban setiap depan permasalahan kami. Sehingga di akhir zaman ini dalam keadaan situasi apapun kami tetap tenang, karena Engkau ada bersama kami, menuntun, memberkati kami dengan setiap firman yang akan mengenyangkan kehidupan hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi telinga-telinga kami, hati kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menjamah melawat kami dimanapun berada, juga keberadaan hamba-Mu saat ini. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saya kasih Tuhan, tema Senin tanggal 30 Maret adalah hidup damai sejahtera. Hidup damai sejahtera terambil dalam kitab Yesaya pasal 32. Yesaya pasal 32 ayat 17, demikian firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup damai sejahtera itu bukan hanya sekedar dapat hidup bersama dengan orang lain, dapat membangun hubungan dengan orang lain, atau tidak ada pertengkaran. Tetapi hidup damai sejahtera adalah keadaan batiniah seseorang. Jadi kehidupan batiniah seseorang yang didasari adanya kebenaran, yang dilandasi adanya kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Kita tahu dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kebenaran itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita tahu firman itu adalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengapa hidup damai sejahtera ini harus didasari dengan kebenaran? Karena kita hanya bisa melihat orang dari luarnya dan kita tidak tahu dalamnya. Mari kita lihat dalam Yeremia 9 ayat 8. Lidah mereka, Yeremia 9 ayat 8, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancangkan penghadangan terhadapnya. Nah, dalam hatinya bicara damai, yuk kita rukun damai, tetapi dalam hatinya penuh dengan tidak baik. Yesaya 57 ayat 20-21, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Jadi
orang yang tidak dilandasi dengan kebenaran, hatinya damai sejahtera tidak dilandasi dengan kebenaran, dia hanya bisa berkata, ayo damai, aku mengampuni, tapi hatinya tidak ada. Ya, sama dengan orang yang fasik, tidak tenang, ya, tidak tenang, tidak mendapat ketenangan, selalu berombak dan dari mulutnya mungkin manis, tapi ternyata ada sampah dan lumpur, gitu ya. Jadi orang yang fasik, orang yang tidak mengakui Tuhan, atau mungkin mengakui Tuhan tapi tidak sepenuhnya, maka dia adalah orang-orang yang tidak ada damai dalam hidupnya. Contohnya siapa? Saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf itu orang yang baik ya, menerima Yusuf, sepertinya menerima Yusuf dengan baik, ternyata tidak. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Mereka ternyata berbuat yang tidak menyenangkan, mencelakai Yusuf, bahkan membuang Yusuf. Yaitu kelihatannya baik saudaranya, namanya saudara. Yusuf tidak punya pikiran yang tidak baik pada kakaknya, tapi ternyata kakak-kakaknya tidak baik. Justru itu mengapa saya mengatakan bahwa hidup damai sejahtera dilandasi dengan kebenaran. Sebagaimana ayat yang kita baca hari ini, Bapak Ibu, bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ada dua hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran. Artinya, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita berbuat kebenaran, kita melakukan firman kebenaran, maka akan muncul, akan tumbuh benih damai sejahtera dalam hati kita. Ya, kalau kita berbuat baik, hati kita senang. Ya, ada kesenangan, ada damai sejahtera. Ketika kita tulus dari kita berkata ayah ABB, hati kita tenang. Tapi kalau kita tidak tulus, hati kita ada damai, tidak ada damai. Dan yang kedua, akibat berbuat benar. Akibat berbuat benar atau berbuat kebenaran, maka hasilnya ketenangan dan ketentraman. Tenang itu di sini, tentram juga di sini, di hati kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi damai sejahtera ini berbicara keadaan batin jiwa kita yang tidak gelisah, tidak khawatir, tidak takut. Dia tetap merasa nyaman dan merasa aman meskipun hiruk pikuk, meskipun situasi tidak tenang, tapi hatinya tetap merasa aman. Karena apa? Di dalamnya ada damai sejahtera. Dan semuanya itu diawali ketika kita melakukan apa yang benar, melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya Yusuf juga kembali, ya. Meskipun saudaranya membencinya, saudaranya berusaha mencelakainya, saudaranya ya berbohong juga ya pada waktu itu ya kepadanya, dibohongi Yusuf ini. Tapi karena Yusuf ini berbuat benar, dia sadar bahwa Allah itu mengasihinya. Ketika dalam mimpi, Allah mengasihi, memberikan mimpi pada dia, mimpi yang baik pada dia. Ya. Dia mengasihinya dan dia sadar Tuhan tidak hanya mengasihinya, tapi dia merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Buktinya apa? Ketika dia bekerja diberikan tempat walaupun budak, tetapi dia dipercaya. Budak yang dipercaya itu ada Yusuf, dipercaya. Dia merasakan penyertaan Tuhan, sehingga dia tetap merasa aman dalam dirinya, tetap tenang, dan dia dapat menguasai dirinya. Ketika ada godaan yang datang, dia tetap dapat menguasai dirinya karena dia berbuat kebenaran. Dia sadar Allah bersama dia dan menyertainya. Akibatnya, ketika dia berbuat benar, karena dia melakukan kebenaran, akibatnya, dampaknya, ketika ia punya kesempatan untuk membalas saudaranya, ketika dia jadi orang besar dan dia punya kesempatan membalas kejahatan saudaranya, Yusuf tidak ambil itu. Yusuf tidak mau menghakimi saudaranya, membalas kejahatan saudaranya, tetapi sebaliknya ia menenangkan hati saudaranya. Mengapa? Mengapa ia bisa menenangkan hati saudaranya? Karena hatinya sendiri tenang, hatinya sendiri ada damai sejahtera, dia tetap merasa aman dan nyaman, sehingga dia dapat menenangkan hati saudaranya. Dan bahkan tidak hanya menenangkan, tapi dia memelihara mereka. Dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Kejadian pasal 50 ayat 19-21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadi orang yang hatinya memiliki kebenaran, orang yang hatinya memiliki damai sejahtera, ia tidak pernah takut dengan perlakuan orang yang mungkin buruk terhadapnya, yang mungkin akan mencelakakannya atau mendatangkan ketidakberuntungan dalam dirinya. Tetapi orang yang memiliki itu, dia tidak pernah takut. Dia tetap merasa aman, nyaman dan tenang. Karena kuncinya adalah dia hidup dalam kebenaran. Ketika dia terus hidup dalam kebenaran, maka dia juga punya pikiran yang positif. Jadi katakan, memang kamu melakukan yang jahat, tapi Allah merekakan yang baik. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, mungkin orang lain berbuat yang tidak baik kepada kita, mari berpikir positif bahwa Tuhan mereka-rekakan yang baik, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita memiliki kunci kebenaran. Ketika ada kebenaran, tadi dikatakan dalam ayat kita tadi dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di hari-hari ini banyak hal yang buat kita tidak damai, ketakutan, tapi mari kita memiliki kebenaran, melakukan kebenaran supaya tumbuh damai sejahtera dan akan mendatangkan ketenangan dalam kehidupan kita bersama. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan waktu Tuhan. Nah, kita akan berikan waktu Tuhan. Nanti setelah itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan akhiri semuanya. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara akan berdoa syafaat di rumah masing-masing. Berdoa syafaat sebagaimana setelah kita lakukan di gereja. Kita akan menyanyikan pujian, dan setelah itu saya akan akhiri semuanya. Kita akan berikan waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku